jujur masih capek sudah. Hari Kamis saya di Manado, tiba sore. Jumat malam, Jumat saya ada di Manado, malamnya khotbah. Besoknya Sabtu kemarin saya balik lagi karena diundang oleh Pak Franky. Tapi karena pelayanan ya tentu saya harus korbankan keluarga yang ada di Manado. Saya ada di Manado juga melayani sama seperti ini. Cuma mungkin tetangga di sini kiri kanan, Pak RT, Pak RW mungkin murah bingung. Kenapa pakai tenda di belakang sana? Nah, Pak Franky bilang, Bapak Pendeta bilang, ini baru pertama kali pakai tenda ya. Biasanya kalau pakai tenda orang ada apa? Kondangan ya. Mereka pikir, ini Pak RT bilang, udah mudah-mudah ini. Pak Franky anaknya menikah kali ini. Nah, tapi ya bukan Pak Franky yang mau menikah lagi ya, saudara. Tapi hari ini tentu ada tenda di belakang karena hari ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Haleluya. Orang bilang kalau Natal itu nggak jauh dari apa? Party, pesta, iya kan? Orang bilang kalau Natal nggak jauh dari shopping, iya kan? Belanja, nggak jauh dari dekorasi, nggak jauh dari pernak-pernik, nggak jauh dari apa lagi? Shopping, party, pesta, dekorasi, sama apa? Saya catat di sini. Saya pikir iya benar juga bahwa oh iya traveling, orang bilang liburan yuk jalan-jalan. Tapi saya percaya hari ini kita ada di sini, kita mau merayakan hari Natal. Bukan hanya sekedar untuk melihat dekorasi, bukan hanya sekedar untuk melihat dandanan orang hasil shopping, bukan hanya sekedar untuk ada makan-makan. Tapi kita di tempat ini mau menikmati hadirat Tuhan. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah saudara, saya dikasih tema yang terbaik bagi Tuhan. Saya ingin supaya semua baca dulu firman Tuhan. Sesudah itu kita baca juga temanya. Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Kalau sudah dapat, mari bisa tampilkan enggak? Oh bisa. Ayo saya bisa lihat di sini ya. Oke, 2 sama-sama ya. 2. Saya lihat ini ibu-ibu dari GBI. Saya tanya, Mas apa baik? Usia Mas. Saya bilang, orang bilang, dunia bilang di bawah 40 itu usia Mas. Tapi ini saya lihat ini masih 17 tahun ya. Tapi mereka semangat. Nah, mari kita baca firman Tuhan ini sama-sama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau tadi ada drama dari anak-anak remaja, mereka untuk mendapatkan kekasih mereka memberikan. Tapi saya mau katakan, kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya ini cuma contoh kan, cuma contoh. Mesti hati-hati. Karena banyak orang bilang cinta sama seperti tadi, saudara, bagus-bagus. Tapi dia cuma cinta uang. Habis uang berarti habis cinta. Iya benar. Terus yang tadi yang berikut ada istri yang istri matre sama kurang lebih. Makanya saya bilang bingung mau khotbah apa, semua sudah jelas. Yang ketiga tadi itu ajaran sesat, nggak ada di Alkitab semua. Masa pakai line, pakai circle,
Lebih parah tadi mana yang lempar ke atas? Kalau yang nggak turun berarti itu punya Tuhan. Kalau yang jatuh itu punya saya. Itu nggak ada di Alkitab. Ajaran sesat itu. Oke, puji Tuhan. Nah saudara, saya percaya kita semua datang di tempat ini kita ingin diberkati oleh Tuhan. Bukan sekedar merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Amin. Saya percaya dan itu menjadi kerinduan saya juga. Saudara, sekian lama Bapak Gembala saudara berdoa, sekian lama panitia berdoa, jemaat berdoa, siapa yang mau melayani. Dan Tuhan taruh itu dulu pertama, kasih ayatnya. Ketika dikasih ayatnya, saya juga dihubungi, ini ayatnya, ini temanya. Nah sekarang kita baca temanya sama-sama. Mana tadi? 2. Oke. 3. Yang terbaik bagi Tuhan. Nah saudara, kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan karena apa? Apa yang kita baca dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi dasar sebetulnya pemberian, dasar semuanya harus didasari dengan cinta, kasih. Karena Tuhan mengasihi dunia ini. Saudara, kalau cinta, saudara renungkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia itu artinya Yesus mati sampai di kayu salib, nggak ada etnis, nggak pandang suku. Haleluya. Tuhan nggak mengasihi karena oh dia orang Batak, oh dia orang Manado, oh dia orang Tionghoa, oh dia orang Jawa, oh dia orang Kalimantan. Enggak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, jadi dasar kasih akan menerobos segala benteng etnis. Boleh bilang amin? Tapi nggak kalau dapat mantu, kalau orang Bangka bilang along katanya. Gak mau kalau bukan sama-sama orang Tionghoa. Saya juga pikir dulu saya mau ditolak. Tapi puji Tuhan, jadi mantu kesayangan. Kenapa? Karena pelayanan. Wah, saya bilang sama kakak-kakak saya, ipar-ipar saya paling disayang papa loh. Kenapa? Karena pelayanannya dia bilang kamu yang teruskan. Oke. Nah, jadi sekali lagi, kalau dasar kasih itu dapat menerobos etnis. Dan kata dunia itu juga, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, karena dalam rangka penebusan, segala kejahatan bisa diampuni, bisa diterima. Segala dosa, tidak ada dosa yang gak dapat diampuni. Dan luar biasanya, saya ingin katakan kepada saudara bahwa Yesus itu mengasihi itu luar biasa. Dia mengasihi kita dari segala latar belakang kejahatan dosa kita. Dan dia bilang kita ini anak-anaknya. Haleluya. Haleluya. Kita kalau marah sama anak kita, kadang-kala ada orang tua dia kesal, dia marah sama anaknya, dia bilang enggak, aku nggak mau anggap kamu sebagai anak. Tapi Tuhan enggak. Coba bayangin, dosa apa yang saudara paling rasa enggak baik, tapi Tuhan bilang, barang siapa percaya dijadikan anak. Haleluya. 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 Nah saudara, dan Tuhan itu memberikan anaknya. Kita harus menggambarkan begini juga. Bapa itu luar biasa kasihnya atas segala Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Nah, saya ingin membawa kepada jemaat untuk melihat, pada kita semua untuk melihat dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Di sana kita akan melihat ada cerita seorang nabi. Tapi sebelum itu saya teruskan dulu. Jadi dasar kisah
Yohanes pasal 3 ayat 16 itu jadi dasarnya kasih. Kalau memberi dasar kasih. Dan waktu kita memberi ada tujuan. Waktu Yesus dikorbankan supaya semua yang percaya dapat surga. Tujuan kita adalah surga. Haleluya. Saya juga kalau mau berikan kepada anak saya nggak akan berikan kalau saya nggak tahu buat apa. Hampir setiap hari kami kasih uang jajan sama anak. Tapi saya bilang, yang satu tuh suka makan, yang satu tuh suka beli mainan. Jadi biar kalau pulang sekolah dia beli apa aja mainan, gambar-gambar dia kumpul, dia senang. Yang satu, ya memang sesuai badannya, dia kalau dikasih jajan, dia mau beli makanan. Ya, saya orang tua bilang, uang dikasih buat jajan, tapi hati-hati. Jadi artinya kita memberikan itu ada dasar kasih dan punya tujuan. Nah, Alkitab mencatat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, kita bisa melihat di sini mulai ayat yang ke-7 ada cerita tentang Elia dan janda di Sarfat. Saya ingin baca secara cepat bagi semua karena saya nggak dikasih waktu yang lama. Oke, saya baca. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Perhatikan baik, Israel waktu itu dalam keadaan dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahab, raja yang jahat. Karena dia melakukan penyembahan berhala, bukan kepada Tuhan. Nah, waktu itu dalam ayat yang pertama sampai ayat ke-6 kita dapat menemukan Tuhan memerintahkan kepada Elia bertemu dan katakan kepada raja bahwa tidak akan ada hujan. Dan Alkitab berkata benar tidak ada hujan. Sehingga Elia yang dipelihara oleh mujizat Tuhan, ada burung gagak yang datang membawa roti. Habis makan tentu ada air sungai yang mungkin zaman itu belum seperti sekarang banyak polusinya, dia minum. Makan, minum. Kalau cuma makan terus nggak minum, kesedap, saudara. Nah, akhirnya sesudah itu nggak ada hujan, kering sungai itu, sehingga Tuhan bilang itu pada tahun yang ketiga, pergi kamu kepada seorang janda. Nah, perhatikan, Alkitab berkata ketika dia bertemu dengan janda itu sedang mengumpulkan kayu api, kayu bakar. Dan tujuannya dia akan buat roti. Habis itu dengan minyak yang ada dia olah jadi roti, makan. Sesudah itu Alkitab berkata mati. Alkitab berkata dia akan mati. Tapi waktu itu, sebelum dia berkata itu, Elia bilang, buatlah dulu kepadaku, buat roti, beri dulu kepada dia, baru janda
ini dan anaknya. Tapi yang lalu ada seorang teman saya. Pas waktu itu saya pulang ke Manado. Saya bilang sama dia, karena dia sudah menikah, nggak punya anak. Dia bilang, tahun depan kamu punya anak. Aduh, tahun depan kamu punya anak. Memang dia menikah sudah usia sudah cukup umur. Kalau nggak salah dia hampir 40 atau 40 lebih dia menikah. Sekitar 4 tahun dia menikah nggak punya anak. Dan puji Tuhan, tahun berikut dia punya anak. Berikan tepuk tangan bagi dia. Saudara, 2 tahun yang lalu, jadi kebetulan namanya sama. Ada seorang pendeta namanya sama dengan gembala di tempat ini. Bapak pendeta Franky Memangke. Orang tuanya gembala senior di kota Manado. Dia mau pergi doa puasa di Ungaran, tapi dia ada di Jakarta. Dia ingat mertua saya dulu pengerja di orang tuanya, dan dia bilang, ke Ungaran dingin, Cipanas dingin, kenapa nggak ke Cipanas? Dia ketemu dengan saya. Singkat cerita, dia ke Cipanas ketemu dengan saya. Nah, waktu dia puasa 3 hari. Saya tanya, karena dia lebih tua dari saya, dia sudah punya cucu, saya panggil Om. Om, apa pergumulannya? Dia bilang begini, 28 tahun saya dampingi orang tua saya, tapi Papa udah meninggal. Mama udah tua, nggak kasih ke saya. Kemarin hari Sabtu, sebelum saya ke bandara, saya pergi, mamanya umur 89 tahun meninggal. Saudara tahu, saya tanya, siapa yang meneruskan? Saya tanya yang tua-tua sudah. Mereka bilang, Pak Franky Memangke. Saya bilang sama dia, waktu di Cipanas, saya bilang begini, Om, Yesus melayani 30 tahun. Om baru 8. Artinya pas usia 30 tahun. Gak tahu Tuhan kasih itu, saya bilang, jadi Om 2 tahun lagi nanti Om jadi gembala. Kan jadi. Nah sekarang saya mengatakan, setiap kita hamba-hamba Tuhan dikasih sesuatu yang Tuhan tahu untuk kita sampaikan. Tadi saya katakan gembala bergumul, panitia bergumul, jemaat bergumul. Apa temanya? Beri yang terbaik. Apa ayatnya? Yohanes 3:16. Saya berpikir begini, Natal identik dengan baik, benar nggak? Makanya saya bilang, saya ingat dia dalam doa saya. Mungkin ada di sini yang sekian lama berdoa nggak punya anak, sudah sekian lama menikah. Saudara, ada di sini yang sudah lama menikah nggak punya anak? Nggak ada ya di jemaat ya, Pak Franky ya? Semua subur-subur ya. Ada 6 apa 8 tadi pesanannya? 6 ya? 6. Saya bingung mau nilai yang mana. Yang pertama, yang lucu papanya, saudara. Yang kedua, yang mana ya? Ada yang tadi ada pohon Natal itu, saya bilang dulu, saya seperti diancam, kalau nggak pilih awas loh. Karena, halo, jangan lupa ya pilih saya. Nah, saya pikir-pikir dia pilih aja ya, takut supaya dia matiin lampunya itu. Kalau kesetrum anaknya jadi wabah. Tapi waktu giliran ada yang tidur, saya pikir-pikir, wah, ini yang paling lucu, dia nggak ketawa tapi bikin ketawa banyak orang. Tapi saudara, saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara punya pergumulan seperti ini, janda di Sarfat, saya nggak tahu, ada yang mungkin mati kandungannya, orang bilang mengandung. Ada orang bilang begini, wah, saya ini usaha saya lagi kolek, udah mau mati. Saya ini tinggal ini, uang yang ada mau bayar kredit, habis itu nggak ada
dagangan saya, usaha saya udah mau mati. Saya nggak tahu. Saya sama Pak Franky teman dari kecil. Tapi habis itu dia pergi, nggak ketemu, ya dulu nggak pikir-pikir, tahu-tahu dua-dua jadi hamba Tuhan. Masih ada hubungan keluarga, tapi lama, cuma lihat-lihat nih. Terus dan lama dekat panggilnya bukan Bro, apalagi kalau lihat anak fokus ini. Dan saudara, saya mau katakan kepada saudara sekali lagi, apapun pergumulan saudara pada saya, dia tidak pernah berubah. Amin. Amin. Dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama. Amin. Sekali lagi, apapun yang ada identik, ada hubungannya, ada korelasinya dengan mau mati. Aduh, saya mau mati, penyakit ini mau menggerogoti saya, mau mati. Mau mati. Saya nggak tahu. Tapi mari, saudara, lakukanlah sesuatu. Buatlah komitmen dengan Tuhan. Amin. Buatlah komitmen. Artinya begini. Saudara tahu, janda ini tentu takut mati, sama dengan kita. Semua ada di sini yang berani mati. Kalau mau ditanya, biar bapak yang udah di usia emas, saya pikir paling berani. Nyanyi cuma 2, wah keras lagi. Tapi biar udah tua, pingin umur panjang, masih mau umur panjang om? Hah? Mau? Gak ada yang bilang udahlah mati aja, udah. Biasa itu kalau istri pergi atau lagi gak ada uang, aduh matilah. Nah, itu biasanya seperti itu. Biarlah mati saja. Tapi kalau lagi sehat, usaha jalannya bagus, wah, anak-anak sehat-sehat, anak-anak berhasil. Ada yang di Amerika, ke Amerika dulu. Ada satu di Australia, Australia dulu. Ingin jalan-jalan, nggak mau mati. Bikin komitmen apa? Saudara mau janji apa untuk Tuhan? Saudara, mari tutup mata sebentar. Dia ada di tempat.